Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Dan selamat datang teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke. Mantap. Season 3 ya? Season 3 ya. Buset, Kita sudah tidak sebut-sebut episode lagi karena bikin telinga lah pusing. Jadi kalian kita kasih judul yang unik aja maksudnya. Oke teman-teman, selamat datang bagi kalian yang baru bergabung maupun yang sudah lama. Kalau yang baru bergabung, kalian belum tahu kita ini bahas apaan, kita bahas cerita horor sih di sini. Simple aja. Bahas ini yang horor-horor gitu kan. Horor-horor. Potong gaji itu juga horor. Serem sih anjir. Baru ngomong gitu yang merinding loh. Belum dibayangin loh, belum kejadian belum merinding. Potong gaji enggak 50% lagi. 10,5%, gila. Jadi nombok. Kalau gaji lu 3 juta terus dipotong 4 juta. Nombok. Wow. Kayak nombok ya. Aduh. Oke. Aduh, gila. Pokoknya semua yang horor-horor lah ya. Horor-horor cerita dari kalian maupun dari kita juga. Kalau kita dapat karena kita tuh ada cerita, kadang nggak ada maksudnya. Ya, kadang-kadang emang ini ya, karena emang memori udah tua gitu. Karena gue kepancing nih. Oh, gitu. Kayak Kevin kemarin ngomongin rumah kosong ya kan. Tentu gue inget ada cerita di rumah kosong gitu. Betul. Jadi gitulah. Mungkin semua pendengar juga ada kepancing gue nih. Udah lama dengerin ya, baru dengerin cerita yang ini, dia ngetik deh, baru semangat. Wah, ini gue kayaknya ada nih. Nah, gue kayak cerita yang mirip kayak gini nih. Gue nggak ketik gitu. Nah, ketik lah. Waduh, makasih ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita pokoknya udah banyak lah yang kirim cerita, lumayan. Makasih. Jadi kita baca-bacain. Kalau misalnya teman-teman yang mau kirim bisa kemana masuk kita sersanhoror@gmail.com. Nah itu kalau misalnya teman-teman punya cerita yang pengen kita bacain gitu, misalkan pengen dibaca sama Bang Sul sama Kevin gitu, boleh dikirim ke kita. Kalau gue saran sih jangan gue yang baca dah. Gue kalau yang panjang ya kan. Mata sih ya, udah tua soalnya. Mata gue suka becerek, yang kirim makanan tuh yang atuk sono. Jadi kalau misalnya lihat diajak ngomong dikit, meleng. Tadi mana ya gitu juga. Jadi Kevin yang muda aja. Jadi kalau gue tuh biasanya bacanya pendek-pendek ya kan. Karena gue cerita punya sendiri atau dari teman gue, itu gue lebih convert yang itu. Kalau Bang Sus tuh lebih apa ya? Banyak cerita pribadi dia. Iya. Dia banyak cerita pribadi. Jarang yang baca-baca gini ya, karena emang ini tulisannya kecil beneran. Kecil bener. Ini aku aja kadang susah lah. Jadi aku memaklumin lah. Iya. Kalau gue tuh orang tua, jadi fontnya itu font buat spanduk demo, jadi gede. Lu dari jauh kelihatan. Gua segitu gua. Ini nggak bisa di zoom sampai segitu kan? Ini rumah coba ya. Iya. Kasihan juga. Kasih ke ahlinya aja itu. Oke lah. Ayolah. Oke, jadi ya udah. Ya yuk. Belum. Biasanya sebelum masuk cerita ada keresahan orang tua. Oh enggak. Ini sih enggak keresahan, jadi hobi baru sih. Jadi selama pandemi ini di rumah tuh biasa gue nonton YouTube. YouTube itu kan gue hobi ini ya. Binatang, tanaman, sama janda. Itu kan aku baru mau bilang, aku udah tahu Bang Sul. Bang Sul 3 itu aja yang bisa bikin happy itu. Aduh. Enggak, ini sebenarnya mau bercanda doang kok loh. Tapi Bang Sul tuh sebenarnya laki-laki yang simple. Mister Simple, karena demennya tuh berkebun. Enggak perlu mobil-mobil mewah. Enggak perlu duit banyak. Yang penting janda. Lebih susah ya. Duit nomor 2, ya kan? Duit nomor 2, janda. Udah, pikirannya nggak bener banget. Enggak. Jadi ya, hobi baru nih ya kan? Hobi baru. Nonton channel YouTube kayak The Hakim Channel tuh gue demen tuh. Tentang binatang-binatang. Ivan Hakim kan? Ya, Ivan Hakim. Bukan Iwan Gunawan ya itu. Bukan, itu desainer. Lagi desainer gitu. Oke. Sama satu lagi Panji yang petualang itu. Jadi itu keren tuh, karena itu dia lagi diwawancaranya sama Deddy Kobuzer gitu kan. Lu tau gak, itu belum pernah gue lihat seumur hidup gue orang diwawancara sambil bawa King Cobra. Aku lihat thumbnail itu, cuma belum baca, belum nonton. Itu King Cobra lu tau kan, panjang itu maksimal 6 meter 6 meter. Dan bisanya aja itu kalau 2 tetes itu bisa bunuh banyak orang dewasa. Dia ngobrol sambil toksik itu dipencet ke gelas itu sampai keluar. Iya. Nih Om kalau mau lihat dipencet gini, gila. Terus itu si Om Deddy terus nanya gini, lu pernah gigit gaji katanya. Pernah sih. Terus yaudah gue diemin aja, tadi juga hilang sendiri. Kok gitu? Diemin aja. Udah coba kalau gue yang digigit. 7 malam orang ke rumah gue tahlilan aja. Meninggal aja. Gini.
Pas digigit langsung ada fotonya. Ini bapak kamu. Langsung cengbeng anjir. Bodoh amat. Gila. Itu emang sih hebat sih. King Cobra cuy. King Cobra. Cobranya udah serem. Ini kingnya. Itu dia. Digigit dengan udah biarin aja tuh. Tapi ada yang lebih serem. Apa itu? Queen Cobra. Oh iya, nah itu juga dia. Sih. Lo gigit sambil minta duit bulanan. Aduh, yang satu gigit, yang satu pegang panci. Nah, itu padahal nggak ada tangan. itu gila sih, ngeri banget. Pernah digigit aja diemin itu juga. Panci emang berani sih dari zaman dia masih di TV sih. Tapi kayaknya emang ini sih dia punya kemampuan khusus kayak yang orang lain nggak punya. Itu kayak bisa interaksi dengan binatang gitu. Tapi aku dulu pernah nonton orang luar dia itu pengurus ular ya. Saking seringnya digigit ular udah kebal. Udah imun ya. Jadi kalau misalnya ditanya juga itu kalau misalkan digigit kena gimana? Dia diemin aja. Iya betul, hilang sendiri berarti emang itu terbentuk Bang Sul ya. Oh, bisa jadi. So Bang Sul dilatih coba. Dosis sedikit dulu aja 1 liter. Paling tangan gue angus sendiri gitu. Copot sendiri aja. Gitu aja. Menguap aja. 7 malam orang pada ngumpul tahlilan. Gila sih enggak benar gitu. Itu emang hebat sih ya. Hebat gila. Itu kayaknya emang dari alam kali emang udah dapet gift kayak gitu tuh jarang bisa ngomong binatang udah gitu ya. Udah didesain lah begitu ya. Betul, gue juga bisa sih ngomong binatang gitu. Binatang jalan. Aduh anjir. Gue bisa sih ngomong binatang sama ini sama kutu kupret. Gue pencet aja udah. Aduh itu hobi baru gitu kan ngapain gitu. Karena gue nonton channel itu gitu. Jadi kalau habis nonton channel itu kayak Ipan itu beli binatang. Jadi pengen beli, emang gak punya duit. Binatang dia kan mahal Pak. Iya udah gue. Udah kucing kampung aja lah ya. Iya udah gue. Miara ini aja kucing yang gampang lah, maksudnya yang kucing warteg gitu. Nah, makannya tempe orek doyan gitu. Gue juga doyan gitu. Jadi bisa profit sharing gitu ya. Makannya di bawah bareng kucing gitu, nggak pakai piring makan langsung gini. Kucingnya makan di meja. Anjir. Oke. Gitulah ya, ngisi waktu lah. Tapi emang bagus sih channel. Bagus ya, iya. Banyak tapi edukasi gitu. Daripada kalau bikin konten-konten nggak jelas kan. Ya betul. Boleh tuh. Mau lihat silakan. Ya udah, mana besok bawa lah King Cobra. Gue kayaknya nggak bawa King Cobra, King size. Kasur. Tibanin kasur juga mati juga sama. Aduh, atasnya ada kobra. Ya udah lah. Yuk. Oke, kita itu keresahan orang tua sedikit, bukan keresahan sih. Hobi baru gitu kan. Pokoknya kalau kita set intro itu selalu ada curhatan orang tua atau keresahan anak muda. Betul. Segmen deh. Besok lu nggak bawa orang tua kesini. Hampir rapot. Bisa gue wakilin. Oh gitu bisa. Gue udah tua juga. Oke, kita langsung ceritanya. Langsung aja. Jadi kita spoiler dikit ceritanya ini dari Mas Kaika. Jadi Mas Kaika itu dulu pernah ya? Udah pernah kirim ya. Kalau teman-teman ingat itu di season 2 cerita tentang pelet masa SMA. Wow. Yang dimana karena itu salah satu cerita yang lumayan legendaris juga, maksudnya memorable banget ya, gampang diinget ya. Karena itu ceritanya itu Mas Kaika itu dipelet sama satu cewek pas di Bali. Nah, gila. Itu kita juga pernah dulu dipelet sama apa? Cowok. Sama cowok pakai pelet ikan lagi. Anjir. Jadi mana? Ayo. Nah, itu ya cerita dari Mas Kaika sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran tuh dengan Mas Kaika ini. Season 2 ya? Season 2 itu judulnya pelet masa SMA. Wah, boleh dilihat lagi tuh ya. Itu ceritanya seru banget. Jadi teman-teman bisa lihat, itu serem banget. Keren. Dan kita sekarang penasaran banget dengan cerita Mas Kaika yang kali ini. Rentetan ya, bisa kayak buku bon utang. Nah itu ada ini dibacain. All in one lah ya. Jadi banyak. Lu baca dari bawah ke atas atau ke bawah? Atas ke bawah dong. Oh iya, betul. Tapi baca dari kanan ke kiri. Iya, bahasa Arab. Udah. Oke, langsung ya. Sabaran nih gue nih. Mas Kaika ya sudah kirim cerita. Sikat aja ceritanya. Seperti biasa, pasang headset kalian lampu dan tangkap kengeriannya. Stop samsan. Merekrut menyenangkan. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Sersana Seram tapi santai. Oke, jadi ini ada cerita dari Mas Kaika. Panjang, satu aja buat episode kali ini karena ini panjang ya. Jadi ada berapa cerita nih? Kita hitung dulu Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerita tuh. Wow. Nah, dan 6 cerita dalam satu email.
Jadi, thank you untuk Mas Kaika ya. Ini panjang rapi. Thank you banget udah kirim cerita kayak gini, cakep banget ya. Thank you Kaika. Jadi Mas Kaika judulnya adalah rentetan kejadian ya. Peristiwa ya. Betul. Oke, Mas Kaika tuh seperti ini. Halo Kevin dan Bang Sul, ketemu lagi nih. Semoga sehat selalu ya kalian dan pendengar di tengah pandemi ini. Jadi buat cerita gue kali ini bingung nih mau kasih judul apa katanya. Soalnya ada beberapa kejadian yang bakal gue ceritain. Apa namanya? Jadi kalau misalkan dijadiin beberapa part kan nggak apa-apa, jadi soalnya panjang gitu kan. Katanya, oh iya gue lupa kasih tahu kalau gue itu emang anaknya bisa dibilang peka lah ya dari kecil sampai sekarang. Oh waktu itu sebelumnya dia belum kasih tahu tuh kalau dia peka. Oh belum ya, di home berarti ya? Di home lah. Jadi karena waktu kecil sering banget nih ngeliat hal-hal kayak gitu dan wujudnya tuh nggak enak, jadi kayak dia udah sering lah dia apa ya? Bukan biasa juga sih, dia bilang di sini tuh dia sering mual sama pusing muntah gitulah kalau lihat begituan kan. Oke. Jadi aku dibawa ke orang pintar gitu Bang Sul buat ditutup mata batinnya. Tapi katanya anugerah itu nggak boleh sepenuhnya ditutup karena sudah jalannya. Dan jika ditutup itu bisa buat orang yang bersangkutan itu tambah sakit. Oh gitu, biarin aja tapi. Nah, aku juga baru tahu nih. Jadi cuma boleh dikontrol sedikit. Jadi aku mulai jarang melihat tapi tetap peka Bang Sul untuk ngerasain keberadaan ataupun perasaan mereka ya tanda kutip. Jadi kalau mereka itu kesel, kadang bisa aku ikut-ikutan kesel. Sebelagi kalau lagi sedih, gue juga ikut uring-uringan, jadi kayak sedih sendiri gitu. Ke bawah terus ya? Ke bawah. Oke, jadi cerita pertama ya dari rentetan 6 cerita dari Mas Kaika ini, judulnya adalah cerita pertama, makhluk penunggu SD. Wah, gue tahu nih. Bukan tin. Bener banget, anjir, bodoh. Beli 1, beli 3 bayar 1. Beli 3 bayar 1. Temennya ngoper di belakang ngoper. Teamwork ya? Teamwork. Ya, maling. Maling tapi dosanya juga bareng. Ayo. Lanjut. Nah, setelah awal cerita gua ini jadi nge-recall semua kejadian yang gue alami. Jadi setelah dia ceritain kemarin yang pelet itu, jadi Mas Kaika ini jadi inget-inget cerita yang lain lagi. Wih, makasih, mantap. Kejadian pertama itu waktu gue SD kelas 4 atau 5 gitulah. Jadi gue sekolah di sekolah Kristen ya. Nah, gedungnya itu tingkat 3. Ya kayak cerita klasik di mana-mana lah kalau SD ini. Ya gimana sih kalau kita zaman dulu SD kan kayak, lu tahu gak sih ini sekolah gue bekas kuburan loh, kita kelas kuburan, kamar mandi tuh bekas kamar mayat loh. Anjir kan? Atau sekolah ini tuh bekas rumah sakit loh. Soalnya dulu sekolah aku tuh dibilangnya bekas rumah sakit. Ya biasa anak-anak SD kan ngawurnya begitu kan. Rumah sakit ya? Nah, padahal bukan. Oh kirain. Padahal bukan, ngawurnya anak SD gitu. Nah, kata Mas Kaika juga kasusnya di sini sama. Dia bilang teman-teman SD pada kayak ngomong ya, sekolah kita sekarang dulu itu bekas kuburan loh yang dibongkar dibikin jadiin sekolah SD. Anjir, serem banget. Untung sekolah gue dulu bekas rumah keong. Oh, kecil banget kan. Dan bener aja sih di seberang SD gue itu memang ada kuburan Kristen yang dengan batu nisan berbentuk salib ya, dan bentuk kuburan itu besar-besar. Nah, gue itu kebetulan posisi kelasnya itu di lantai 3 masuk. Jadi di samping tangga tiap lantai 2 itu tiap lantai itu ada WC. Jadi di samping tangga setiap lantai itu ada WC. Oke. Ini layoutnya mirip sekolah gue nih. Jangan sekolah gue nih. Sekolahan lu tuh ya? Jangan. Nah, katanya gini. Tiap lantai itu ada 2 WC ya, cowok sama cewek. Nah, pas gue pengen buang air, itu ternyata WC lantai 3 itu penuh. Jadi gue turun ke lantai 2. Oke. Pas buang air sih gue fokus lah ya. Namanya kebelet kan, fokus sama bidiknya kemana gitu kan. Yang kalau cowok kan mesti bidik. Pasti. Nah, lu bisa lepasan tangan lo. Oh gitu. Gak capek. Bor gitu. Terus kalau misalnya udah mau habis maju dikit. Kalau nggak kena toilet. Kalau nggak kena kloset jorok. Ini maksudnya gayungnya. Oh, gayungnya. Bor gitu. Tolong ya. Gayungnya tapi gagangnya kan. Alah, pakai shower anjir. Alah, udah. Nah, jadi dia fokus lah, dia nggak ngeliatin apa-apa. Nah, pas buang air gitu, gue ngeliat di sekitar WC itu ternyata ada telapak tangan warna merah darah di atas pintu. Anjir. Gimana sih bentuknya, kayak tangan yang diseret turun gitu Sul. Gini. Nah, sebentar gini. Itu grepe. Bener-bener kayak gitu. Tapi ada ini ya, kayak darah gitu ya. Ada darah gitu. Nah, gue cepet-cepet tuh buang air langsung curur gitu kan, bisa pakai otot tuh. Langsung kenceng gitu kan. Tahu kan bisa turbo kan? Tembok bisa rubuh tuh. Bisa rubuh tuh tembok. Water cannon. Nah, langsung lari ke kelas. Pas jam istirahat kan biasa tuh mau main ke kantin lantai dasar. Nah, di lantai 2, tempat gue kencing itu ada banyak banget siswa. Kayaknya seluruh siswa lantai 2 itu, 2 sama 3 itu kayak turun pelan-pelan berbarengan terus naik lagi. Lari semuanya. Nah, gue bingung tuh kenapa, pokoknya ada ricu-ricu lah atas itu. Teman-teman gue tuh pada nangis. Gue nanya kan. Mereka bilang ada hantu di tangga.
Nah gue penasaran dong, gue ikutan turun, bener aja ada sosok gitu, nggak ada badan sama nggak ada kepala. Anjir. Jadi cuma satu tangan sama satu kaki melayang. Oh shit. Tapi lucu nih, kalau biasa kan kalau misalnya sosok-sosok begitu kan, kalau misalnya udah pada heboh dia bakal hilang. Tapi ini enggak loh. Tetap ada ya? Ini serem nih kayak gini loh. Yang waktu itu cerita sosoknya nunggu di depan rumah. Saat dia tidur, besok pagi masih ada. Ya, oh shit. Serem men. Ini tangan sama kaki doang ya? Tangan sama kaki doang. Lanjut ya. Melayang. Nah katanya, mana tadi? Ya kaki melayang. Jadi pas sosok itu turun, kita semua kayak ikutin pelan-pelan gitu. Nah tiba-tiba sosok itu kayak balik mau ngejar kita gitu. Anjir. Makanya semua kayak pada lari balik lagi. Ya konyol juga sih, kayak kucing-kucingan gitu. Jadi satu hari itu sekolah geger lah karena kejadian itu. Dari kejadian itu nggak ada yang berani buang air sendirian, pasti minta ditemenin. Nah udah itu, terus pada suatu hari kan ada mapel olahraga maksudnya, ada mata pelajaran olahraga. Nah lapangan sekolah gue itu pas banget di samping kuburan. Lah, kalau misalkan tuh bola basket ke kuburan, ada yang lempar balik, lu kabur lu anjir. Beli baru aja udah. Beli baru aja lah. Mending kalau lempar tanah kuburan. Nah itu kayak waktu itu. Nah waktu itu sih kita main bola kasti ya. Katanya pas giliran gue lempar, terlalu kenceng sampai ke arah semak-semak dekat pemakaman. Nah gue bilang apa kan? Terus, nah semuanya nyari tuh bola dan nggak ketemu sama sekali langsung. Ya udah tuh karena nggak ketemu, semua istirahat dan main permainan lain. Seminggu kemudian kan ada pelajaran olahraga lagi. Gue sama teman-teman gue itu iseng buat nyari bolanya yang kemarin minggu lalu itu hilang. Nah dari kejauhan tuh kelihatan ada bulat warna hijau stabilo gitu di pemakaman. Ternyata bener aja itu bola kasti kita. Oh ketemu alhamdulillah. Dan lo tahu bola itu berada di atas batu nisan. Dan kayak ditaruh gitu ya? Dan pas dibaca itu nisannya, itu kuburan anak kecil yang seumuran sama Mas Kaika waktu itu. Oh dimainin kali ya? Berarti diajak main gitu mungkin ya? Interaksi gitu ya? Interaksi. Nah itu cerita pertama dari Mas Kaika ya. Nah ini cerita kedua, pohon dan koin judulnya. Lanjut kejadian kedua, masih waktu gue masih SD nih, lupa gue umur berapa. Jadi dulu itu ada pohon mangga yang ukurannya nggak normal langsung di kebun belakang rumah, kampungnya di Tabanan. Jadi lebar pohonnya itu sekitar kalau dipeluk 7 orang dewasa itu. Gede banget. Gede banget. Manggarai kan? Manggarai ini kereta api. Tapi gede banget coy. Lebar banget men. 7 berarti diameter pohonnya gede ya? Gede banget, gila. Rentang tangan kita sepanjang apa sih anjir? Gede banget loh. 7 orang dewasa ya? Dan itu tinggi banget pohonnya, melebihi pohon kelapa. Lu gila lu, pohon mangga lebih tinggi dari pohon kelapa. Nggak masuk Guinness Record. Nah itu dia. Jadi tiap malam tuh ada aja hal-hal aneh di pohon itu. Ya, jelas ya. Awalnya tuh ada kedengaran burung-burung hantu gitu. Dan juga kedengaran ada kalong yang sering bergelantungan di dahan pohon. Nah karena kita pengen lihat di mana asal suara burung hantu itu di puncak pohon ada bola api gede maksud. Panas pati gitu ya. Nah, gede banget. Ada sekali segede drum SPBU. Anjir. Shit. Oh shit. Gede lagi sih itu anjir, bagong gitu. Drum SPBU. Waduh. Gede lah. Ya udah gue langsung masuk kamar gitu ketakutan. Nah kalau di desa itu WC-nya kan jauh dari kamar ya. Jadi harus jalan gitu beberapa meter. Nah dulu kan masih gelap dan banyak pohon. Jadi gue takut kalau mau kencing. Ya udah gue kencing di samping gedung kamar. Katanya. Nah pas kencing gitu ada suara dari arah kebun. Kayak orang-orang lagi ngadu-ngadu koin uang gitu langsung. Suaranya centang-centing gitu. Oh suara koin dijatuh. Nah keras gitu. Gue ketakutan banget dan cepet-cepet begitu buang airnya. Besoknya gue tanya nih sama almarhum nenek gue, katanya itu suara penghuni kebun. Kalau tuh disamperin katanya bisa dapat suatu barang gitu, entahlah apa fungsinya katanya. Oke. Lu datangin kunci Civic, lumayan. Wah, lumayan. Tapi kuncinya doang. Kuncinya doang, nggak ada kuncinya. Oke, lanjut cerita ketiga ya. Oke. Ini judulnya Gelapnya Persaingan Usaha. Waduh. Nah, ketebak ya. Nih, jadi ceritanya seperti ini. Keluarga gue itu kan punya usaha di kampung ya. Warung makan. Dan sebelahnya ada cucian mobil. Wih, mantap. Sekitar itu ada sawah langsung. Jadi adem dan enak banget suasananya. Dan memang lumayan rame. Suatu hari, warung gue itu sepi banget Bang Sul. Tumben, cuma 1 atau 2 pelanggan sehari. Besoknya, di sawah tempat daun itu, tepatnya di daun itu, pada ada banyak banget lalat hijau di daunnya. Sampai ke warung lalatnya. Kita bingung dan jijik gitu kan, lihat lalat gede-gede banget gitu kan. Kayak sampah-sampah gitu. Nah, jadi tiap hari kita semprot pakai baygon biar pada mati. Tapi semakin lama tuh lalat makin banyak Bang Sul. Jadi ya daun padi itu nggak kelihatan saking banyak itu lalat. Pakai APD kali. Lalat. Bodoh iya mungkin nggak mati ya. Katanya udah mulai nggak beres nih kan mikirnya kan. Keluarga gue nanya dong ke orang pintar. Oh ya orang pintar itu ibaratnya kayak ustadz lah ya kalau di situ ya. Jadi bukan dukun bukan ya. Akhirnya
apa namanya? Nah lanjut nih katanya. Beliau bilang kalau memang ada yang iri dengan warung makan keluarga gua ini. Jadi kita dikasih air tirta Bang Sul, yang udah diberi doa-doa gitu, dan diminta cipratin di sekitar daerah warung, dan sawah setiap pagi. Dan beneran itu lalat makin hari mulai hilang entah kemana, dan warung gua mulai pulih. Setelah kejadian itu gue pikir bakal baik-baik aja. Ternyata ada lagi Bang Sul. Sekarang cucian mobil gue yang kena. Jadi cucian mobil gue itu selalu sepi banget katanya, sampai pernah nggak ada pelanggan sama sekali. Ya gue keluarga balik lagi nanya, dan beliau masih bilang diserang orang yang sama karena gagal. Terus beliau minta nanti setelah dari sini disuruh gali tuh tanah di dekat sumur cuci mobil. Ya udah tuh setelah itu digalilah itu tanah, bener aja ditemuin satu batang mawar merah dan ada satu kain kafan isi rajahan. Dalamnya ada tanah dan tulang. Entah itu tulang apa, ya udah itu barang dibakar sama bapak gua. Besoknya langganan-langganan balik lagi nyuci mobil. Herannya mereka nanya, kok belakangan ini tutup terus? Anjir, dia liat online liat tutup ya. Nah, padahal kita nggak pernah tutup katanya. Di sana gua nggak ngerti lagi kenapa bisa begini. Persaingan gak sehat itu ya, kayak gaib-gaiban itu. Itu ketiga tuh ya. Nah ini keempat ceritanya, ospek judulnya. Skip ke masa gua pas udah mulai kuliah. Jadi gua itu kuliah di daerah Denpasar ya. Awal-awal kuliah kan gue ada ospek lah pastilah, di Pelonco gitu kan. Nah dari situ gue pengen banget tuh nanti jadi panitia ospek buat jahilin maba-maba. Nah di ospek itu kan ada program buat terjun ke masyarakat, buat penyuluhan mengenai kesehatan dan kerja bakti. Jadi kegiatan itu di kabupaten lain, dan kemah gitu gue sampai 3 hari. Nah di kemahnya itu di suatu universitas yang kondisinya kurang terawat, banyak semak-semaknya, dan ada gedung yang banyak tumbuhan rambatnya gitu Bang Sul. Terus di bagian belakang ada lapangan luas, tempat di maba-maba itu diriin tenda. Dan di sekitar tenda itu ada tali pembatas supaya rapi gitu Bang Sul. Dan tendanya itu besar, jadi bisa cukup belasan orang lah. Kayak tenda inilah. Tenda pengungsian. Nah mungkin gitu kali, kayak tenda-tenda yang di Cibubur tuh, tenda-tenda pramuka di Cibubur kayak begitu tuh kan. Bisa masuknya 3.000 orang gitu ya? Enggak gitu juga, itu stadion Pak. Mohon maaf. Pokoknya gede dah ukurannya. Nah, ya itu abis itu sampai mana tadi tuh? Nah tali itu kan. Mana sih? Maaf ya. Belasan orang, dan sekitar lapangan itu ada kuburan pahlawan yang gugur di medan perang gitu. Jadi suasananya agak creepy Bang Sur ya, apalagi malam. Jadi suatu sore karena air di sekitar kampus itu mati, gua sama 3 teman panitia gua itu ke rumah saudaranya yang lokasinya agak jauh dari kawasan kemah naik mobil buat numpang mandi. Jadi daerahnya itu di perjalanan itu semuanya sawah dan kebun. Kita di sana tuh sampai malam. Lagi anak-anak ngobrol, grup chat panitia ini ramai banget. Katanya lagi kesurupan massal di tempat kemah. Ya udah tuh kita balik. Kalau aku sih nggak balik sih, aku mandi dulu. Pulang ya, bubar. Seger dong. Nah waktu itu bener aja, banyak orang yang lari sana sini karena panik, dan semua itu berakhir setelah ada pemangku adat sana yang meredakan kerasukan tersebut. Jadi ada tokoh daerah gitu ya. Usut punya usut, tali pembatas yang dipasang di pinggir jalan adalah tali yang sudah diberi doa agar makhluk tersebut tidak mengganggu. Tapi karena kurangnya komunikasi, jadi peserta cuma taunya itu tali pembatas biasa, dan sebagian orang tuh memakainya sebagai jemuran baju maupun daleman, hingga emang nggak tahu malu ya, mohon maaf ya. Oke lah kalau itu bukan tali-tali yang dikasih doa, tapi masa iya lu jemur kolor di luar men? Ya oke lah. Gitu. Jadi pada jemur daleman hingga efeknya luntur. Kok bisa gitu ya? Ya oke lah. Ada juga cerita dari teman gue yang satu tenda ya, dengan orang pertama yang kerasukan. Jadi saat itu orang masuk tenda, dia melihat ada makhluk berseragam tentara kepala buntung. Mati loh. Yang berlumuran darah di ujung tenda. Mati loh. Saking kagetnya dia sampai diem dan gak bisa gerak. Lalu si sosok itu nempel dan gandongi punggung orang tersebut hingga dia histeris dan akhirnya kerasukan. Dari penglihatan pemangku adat, nggak cuma satu makhluk yang menyerupai tentara itu, ternyata hingga 1 peleton lebih tentara buntung di area tersebut, makanya jadi kerasukan massal. Peleton kayaknya ribuan ya, apa ratusan ya? Ratusan ya? Kayaknya ya. Oh, gila loh. Gila. Sempak sausnya dijemur. Nah itu dia. 1 peleton keluar. 1 peleton datang anjir. Lanjut ya. Nah ini cerita ke-5 ya. Ini judulnya KKN. Gue juga ada nih cerita waktu KKN. Jadi gue dulu milih KKN yang deket kampung gitu, biar bisa bolak-balik rumah. Bisa aja. Deh. Nah, posko KKN ku itu ada sebuah balai desa, dan di sini disebutnya Balai Banjar.
Jadi dia tingkat gitu Bang Sul. Lantai bawah itu gudang dan atasnya merupakan ruangan yang kami pakai buat tidur dan lain-lain. Nah di sebelah balai itu ada pelinggih atau sanggah tempat sembahyang agama Hindu. Oh ya di sini ada satu teman cewek yang peka juga ya kayak gua. Jadi 4 hari pertama itu lancar Mas Sul, nggak ada apa-apa. Nah setelah 1 minggu di KKN, gue mulai merasakan ada rasa panas, gatal dan kemerahan di dada gue. Itu belum mandi kayaknya. Itu kayak nggak gaib, itu kayak belum mandi. Gigit semut terang-terang kan? Nah itu dibuka lintah aja. Segini panjang. PMI dong, donor darah. Bener PMI. Waduh anjir. Sampai ke perut Bang Sul. Gatalnya itu ya panasnya. Gara-gara ini gue jadi sering izin KKN untuk berobat ke dokter. Udah semua cara gue lakuin, mulai dari minum obat, pakai salep atau pakai obat tradisional, tetap nggak mau hilang. Ya udah cara terakhir tanya ke orang pintar. Smart people. Harvard lah ya. Itu dia Stanford lah. S4 Samsung aja. Ternyata di tempat KKN itu tepatnya pelinggihnya penunggu di sana mau kenalan sama gue, cuma nggak tahu caranya karena gue lagi nggak sepeka yang dulu lagi. Ya udah mereka lakuin itu supaya di notice. Dalam hari gue bergumam, ya nggak gitu juga main caranya gitu kan. Ya udah tuh si pemangku adat itu, orang pintar itu menyarankan saya dan keluarga untuk upacara dan sembahyang kecil-kecilan di pelinggih itu untuk sekedar perkenalan diri supaya nggak diganggu lagi. Bener aja, besoknya merah-merah dan panasnya hilang begitu aja langsung gitu. Langsung hilang gitu aja. Kejadian kedua waktu itu udah mau jam 11 malam ya. Ini masih KKN ya. Dan teman-teman itu masih beraktivitas dan menghidupkan musik yang kencang. Nah itu dia tuh ganggu nih. Entah kenapa gue itu pengen banget negur teman gue. Woi jangan keras kecil tuh musik, nanti ada yang marah. Tapi teman gue itu cuma ngeliat gue dan tetap aja tuh musik kencang. Ya gue bergumam aja dalam hati, awas ntar ada apa-apa tanggung sendiri. Ya udah gue tinggal tidur tuh karena gue ngantuk. Sekitar 20 menit setelah gue tidur, saat teman gue yang cowok itu bangunin gue sambil bingung, sambil panik gitu. Kak, ini si A, teman cewek yang peka, kerasukan. Kurit. Gue langsung bangun tuh. Di sana gue komunikasi sama yang masukin. Si Raniki katanya. Siapa ini? Dia cuma meraung-raung seperti marah gitu. Gue tanya tuh kenapa ngerasukin A. Akhirnya dia ngomong, kalian berisik, kalian tahu ini jam berapa katanya gitu. Nah dari sana gue langsung bentak itu teman gue yang cowok. Kan gue udah bilang kecilin musiknya. Balik sedikit ya, saat penglihatan gue ditutup dulu. Bu Jero bilang kalau gue punya kelebihan salah satunya pada kedua telapak tangan gue. Kanan dan kiri itu punya kelebihan masing-masing, tapi nggak usah disebutin lah, takut dikirain sesumbar. Nah setelah itu gue bilang, sekarang keluar ya, kami sudah mengecilkan musiknya dan kami tidak akan ribut lagi. Ini makhluk bebal dong, nggak mau keluar. Bilangnya betah di tubuh teman gue ini. Terus entah dari mana gue punya keinginan untuk tekan ubun-ubun si A pakai tangan kanan dan membacakan beberapa doa, dan si A langsung memberontak kepanasan kayak minta ampun gitu. Akhirnya makhluk itu keluar dan teman gue pingsan. Setelah sadar, si A langsung nangis dan meluk gue. Di sana gue tanya, kamu lihat apa? Dia bilang kalau dia lihat dari ruang ganti baju. Ruang ganti baju itu waktu itu lagi gelap ya maksudnya, karena ruangnya nggak selalu nyala kan. Ada sosok yang melihatnya dengan tatapan marah, tidak memiliki kaki. Kalau dibayangin itu kayak film jin yang cuma asap gitu. Setengah badan. Ya, kayak baunya asap. Kayak di Aladdin gitulah. Rambutnya cepak, urak-urakan. Matanya merah, taring dan berlidah panjang. Jadi makhluk itu terbang ke arah si A sambil teriak. Nah saat muka makhluk itu menyentuh muka si A langsung nggak sadarin diri. Semenjak kejadian itu teman gue yang cowok nggak berani lagi hidupin musik malam-malam. Kayak gitu. Cerita kelima tuh. Mungkin batu kan, musik kencang. Konyol. Nah ini cerita terakhir nih teman-teman ya, penunggu kos judulnya. Kita langsung aja. Nah setelah gue sarjana, gue lanjut tuh nyari gelar dokter, gelar doktoral ya, maksudnya S2 berarti ya. Gue juga ada titelnya DRS. Apa tuh? Di rumah saja. Oh iya. Lagi pandemi. Smart people. Okay. Titel baru DRS. Baru. Di rumah saja. Stay home. Yuk. Untung nggak ada DRSB. Apa tuh? DSRB. Di rumah saja, Bo. Bahaya. Bonya apa kebo? Kebo kan. Nah, gue lanjut tuh kan pendidikan selanjutnya. Kebetulan bertugas di rumah sakit. Nyari gelar dokter bukan doktoral, sorry. Kebetulan bertugas di rumah sakit yang rada jauh dari rumah. Ya udah, gue mencari kos yang dekat rumah sakit. Nah, gue dapet nih kosnya. Udah komplit furnitur, AC, wifi, kamar di dalam. Herannya juga harganya murah. Nah, nih.
Gue gak mikir panjang dong, murah kan, fasilitas bagus, dapat wifi lagi penting banget tuh. Karena di daerah tersebut merupakan daerah pariwisata, jadi kos-kos di sana tuh banyak yang full dan harganya pun ya bikin jangkau lah ya. Nah dia bilang harganya tuh bikin pengen ngunyah yang punya kos katanya. Yang ngunyah? Iya, mahal banget lah pokoknya gitu. Nah jadi tempat kosnya itu letter L maksud. Gedung pertama itu tempat yang punya kos, dan gedung kedua itu tingkat 2 lah kata gitu, 2 lantai, tempat penghuni kos katanya. Jadi gedung pertama itu rumahnya si pemilik kos 1 lantai, gedung kedua itu baru kos-kosannya 2 lantai. Disewa ya. Betul. Dan gue dapat lantai 2, kamar paling ujung. Dan kamar ini nggak terlalu gede ya. Kamar dia pun nggak pakai pintu bang, cuma pakai tirai aja, tirai anti air gitu yang bisa digeser. Oh, oke. Dan bagian atasnya terbuka, jadi gue bisa ngelihat keluar kamar, lihat keluar kamar mandi. Nah kalau siang itu panas banget di kamar, kan di sana matahari langsung nyorot ke kamar. Nah gue protes sama yang punya kos, minta kaca kamar ditutup koran, dan yang punya kos tanggap banget. Langsung? Ya jadi pokoknya kalau misalkan gue ada masalah itu langsung dikelarin lah gitu. Ya gue antara suka atau enggak agak curiga gitu sih. Kesannya supaya gue nggak keluar, kesannya kayak dia beri betah gitu maksud. Oh gitu. Iyalah, siapa juga yang mau kehilangan pelanggan kata gitu kan. Bener. Wah kalau gitu sih nggak usah orang minta kaca film. Nah, kan bener juga. Mahal dikit. Yoi, reben. Nah 3 bulan pertama ini aman-aman aja bang. Setelah itu baru muncul yang aneh-aneh nih. Nah berawal waktu itu gue tidur. Jadi gue itu kalau tidur itu ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu depan kasur. Nah gue kan jadi risih ya. Gimana sih, bener-bener risih lah pokoknya, kayak pengen bentak supaya itu makhluk hilang. Dia kan peka aja, jadi lebih berasa gitu. Ya udah gue hidupin aja tuh TV, tak kasih timer dan hidupin lampu kamar, dan beruntungnya bisa hilang rasa risih itu. Semenjak itu gue selalu tidur dengan lampu TV dan lampu hidup. Kejadian selanjutnya, tiap gue mandi ngerasa ada ngintip di atas tirai. Jadi gue tuh risih kayak ada bener-bener diplototin waktu mandi, dan gue selalu ngeliat ke arah tirai dan gak ada apa-apa. Cuma waktu itu gue langsung merinding dan perasaan jadi gak enak. Aduh serem banget sih. Semenjak kejadian itu, entah kenapa gue jadi gampang emosi sama pacar gue. Sampai tiada hari tanpa perang. Ini Battlefield 1 apa gimana gitu. Karena risih, gue sampai bilang ke orang tua gue. Dan orang tua gue ngajak lagi ke pemuka agama buat nanya kenapa bisa kejadian kayak gini. Nah Bu Jero ini langsung nerawang gitu. Pokoknya Bu Jero itu yang guru spiritual dia lah ya anjir. Sub-Zero itu Naruto anjir. Sub-Zero anjir bener. Bu Jero berarti suaminya itu Pajero. Mobil. Bodoh amat. Bener. Iya kan? Pajero, oh iya bener. Lah iyalah. Mana-mana enak tinggal naik. Iya bener. Bu Jero, Pajero. Ayo banget anjir. Cocok kan? Bu Jero ini langsung kayak nerawang itu langsung kan. Dia nyebutin ciri-ciri kosnya dan semua ketebakan itu benar ya. Usut pemilik kos tersebut biasa mencari sosok-sosok jin tersebut untuk menunggu atau menjaga rumah kos. Jadi membuat aura sekitar kos itu jadi buruk dan di kos malah jadi nggak nyaman. Alasannya karena pemilik kos ini sering diserang oleh seseorang yang bikin celaka. Makanya cari jin untuk jaga-jaga. Dan ini menurut gua nggak bener ya. Kelihatan dari efeknya bikin penghuni kos nggak betah. Balik lagi ke kasus gua. Jadi ternyata memang ada sosok wanita berbaju merah, cantik, yang suka sama gua. Jadi dia itu sering ngeliatin gua kalau lagi tidur, tapi nggak bisa deket katanya. Sedih banget, bisa lihat tapi tidak bisa menyentuh. Geli. Anak merah nggak bukan? Bukan, cantik katanya. Sering ngintip aku waktu mandi juga. Cabul amat tuh katanya. Kalau gue sih di posisi dia. Udah. Gak usah pakai ngintip. Apa? Sini masuk. Iya. Iya ada ember bocor ini. Umi keluar. Bawa rantai, bawa gear anjir. STM anjir. Katanya dan dia juga cemburu sama pacar gua. Jadi tuh alasan kenapa gua sering marah sama pacar. Nah, Bu Jero ini bagiannya Sub-Zero anjing. Mortal Kombat banget. Sub-Zero. Nah, Sub-Zero ini bilang kalau sosok ini tuh ikut ke rumah Bu Sub-Zero. Tapi nggak bisa masuk karena ada pembatas gitu bakso. Kan Sub-Zero kan sakti, ada S-nya. Oh iya benar. Sub-Zero keluarin S ya. Nah itu dia. Nah katanya, si Bu Jero ini bermediasi Bang Sul dan kasih tahu itu makhluk kalau dia itu salah dan dunia ini kita ini berbeda katanya. Dan dia meminta untuk jangan ganggu gue lagi. Nah makhluk itu minta sesuatu dari gua. Minta apa dia Ben? Lipstick merah, bedak dan parfum nanti diletakkan di depan kamar. Cewek nih. Banyak mau. Dan Bu Jero ini juga bilang kalau dia dan
kalau bisa benda-benda yang berwarna merah kayak handuk, selimut atau pakaian jangan dipakai. Karena dia suka banget warna merah. Dan udah tuh gue langsung cabut ke kos lagi. Dan pas di jalan gue iseng tuh komunikasi sama nih makhluk. Gue nanya, emang gak ada yang ganteng apa di sana? Iya, berarti ganteng banget nih Mas Kaika ya. Kayaknya nih. Bener aja disautin, gak ada, hihihi katanya. Banjir. Katanya, waduh. Gimana sih kayak ketawa Miss K gitu, tapi ini bukan Miss K ya. Sampai, nah itu mah Aziz Gagap. Bukan. Kuda. Keinjek Pajero. Nah itu. Sampai di kos gue taruh tuh barang-barang depan kamar kos dan bilang maaf alam kita beda, mulai sekarang jangan ganggu lagi, ini barang-barang ya yang kamu minta. Dikasih tetap ya. Nah setelah itu sih setelah itu baik-baik aja maksud semua jalan normal. Tapi setelah 3 hari gue pindah kos karena gue nggak mau lagi keulang kayak gini lagi. Kalau nggak tekor, mohon maaf, ntar lama-lama minta SLR, minta iPhone yang red edition tuh. Mending nanti nggak minta Louis Vuitton, Chanel, apa tak jewer, jam tangan, tak hewer apa jadi? Tak jewer aja gampang. Take higher, tak jewer. Ribet banget orang Betawi nggak bisa ngomong Inggris, tak jewer aja. Mahal itu kan. Tapi baik ya, tetap dikasih ya Kak Ika ya. Benar-benar dikasih lah dia. Sekian dulu ceritaku Bang Su dan Kevin, semoga bisa nambah stok horor yang menghibur banget sih ceritanya lucu. Ya. Dan 6 para pendengar jangan mikir macam-macam ya. Kalau gue sering ke orang pintar, ini bukan orang pintar dukun, bukannya. Maksud orang pintar di sini tuh kayak ustadz atau kiai gitu kalau di muslim. Sorry kalau cerita panjang agak beribet ya. Mungkin kalau nanti gue tiba-tiba nge-recall kejadian yang lain-lain lagi, gue bakal cerita lagi. Ditungguin nih Kak Ika nih. Thank you udah dibacain katanya. Mantap, thank you Kak Ika ya untuk ceritanya, mantap banget. Saya penasaran sama dia. Pertama di pelet, sekarang di makhluk begituan demen ditipin mandi. Waduh, mantap. Gua sabet pakai anduk. Apa ini? Sini. Oh iya. Di set gitu ya. Geli banget udah. Wah, pokoknya itu ya teman-teman ya cerita ya. Episode kali ini dari Mas Kaika. Thank you banget Mas Kaika ya. Ditunggu cerita yang lain. Di-recall lagi Kaika ya ceritanya tuh yang apa yang ngintip-ngintip. Ngomong. Bisaan. Terbantu yang bacain deh kalau kayak gitu. Kalau bisa jangan di email, DM aja. Bini gua ya. Oke. Thank you banget udah teman-teman udah stay. Jam berapa sih sekarang nih kayaknya? Aduh, udah jam 10:30 tuh. Ya Allah, gua harus pulang ke Bekasi. Aduh, gila. Kira-kira 2 hari lah ya. Aduh, enggak sih. Berapa? 4. Kan naik jet ski. Oh gitu. Nggak nyampe. Kan di air, Pak. Nyeret aja. Aduh, gila. Udah nggak terasa nih ya. Gila, udah tengah malam nih kita nih. Midnight Cell ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih udah share sama kita. Semoga itu tadi kalian bisa enjoy ceritanya. Waduh, gila. Kalau misalnya kalian mau kirim kita bisa kemana? selsanhorror@gmail.com. Jangan lupa dimasak air biar matang. Subscribe dong ganteng. Iya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini bisa kalian like. Kalau misalnya kalian nggak suka di dislike aja. Jadi apa lagi masuk? Ada yang mau ditambahkan? Mohon maaf kalau ada salah kata itu begitu ya. Kita pasti konfirmasi gitu. Kalau ada yang mau komen, mau kasih saran atau apa boleh ketik pakai mesin kirim ke kelurahan ya. Nah itu atau KTP datang. Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita cakapkan selamat malam. Wassalamualaikum.